Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah hati yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim di setiap keadaan yang ia hadapi di kehidupan dunia ini. Kunci dari prasangka baik ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Karena semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin baik pula prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengenal bahwa Rabb-nya adalah Rabb yang Maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui yang telah lalu dan akan datang, memiliki hikmah yang balighah, hikmah yang sempurna pada setiap peristiwa ataupun cobaan, maka apapun yang terjadi pada seorang hamba, walaupun itu sesuatu yang dia tidak sukai, ia pasti meyakini bahwa apa yang dia dapatkan adalah sesuatu yang baik baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin akan melihat musibah dan kesulitan yang menimpanya sebagai penggugur dosa-dosanya, sebagai cambukan agar dia berhenti dari dosa-dosanya, sebagai dorongan agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai peninggi derajatnya, sebagai peningkat imannya, penegasan kesabarannya,
serta pemulus jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang begitu luas rahmat dan ampunannya, Maha menerima taubat hamba-hambanya, mengampuni segala dosa, baik yang besar maupun yang kecil, maka seorang hamba akan berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, dan ia akan semakin besar rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika seorang hamba dalam kondisi menjelang kematiannya, ketika fisik dan tubuhnya tidak bisa lagi digunakan untuk memperbanyak ibadah, maka yang paling bisa ia lakukan adalah berprasangka baik kepada Allah dengan pengharapan yang besar atas rahmat dan ampunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal." Janganlah sampai salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini tercantum dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu." Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Jika ia berprasangka baik, maka baginya apa yang ia prasangkakan, dan jika ia berprasangka buruk, maka baginya apa yang ia prasangkakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, juga mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'a khairan min husni dhanni billahi azza wa jal." Demi Allah, tidak ada pemberian yang diberikan kepada hamba mukmin yang lebih baik daripada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la ilaha ghairuh la yuhsinu 'abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannahu dzalika bi annal khaira fi yadihi. Dan demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang ia sangkakan. Itu karena kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi bahwa prasangka baik yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan amal-amal yang sesuai dengan apa yang kita prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, maka harus menghadirkan taubat yang benar, istighfar yang rutin, serta rasa penyesalan dan kekhawatiran atas akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosanya, bukan justru bermudah-mudahan dalam melakukan dosa, apatah lagi merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya, maka harus baginya
menghadirkan rasa sabar dan keridhaan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti dengan tawakal dan serta menunjukkan kebutuhannya, kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Innal mu'min ahsana dzan bi rabbih fa ahsanal amal." Sesungguhnya seorang mukmin yang berprasangka baik kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan baik amalnya. Wa innal fajira asadzan bi rabbih fa asal amal. Adapun para pendosa, ia berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka pasti akan buruk pula amalnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buah dari prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lahirnya tawakal yang benar, kelapangan dada, serta optimisme dalam menjalani kehidupan dunia. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, setiap kali seorang hamba berbaik sangka kepada Rabb-nya, maka harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan baik. Tawakalnya akan lebih tulus karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakannya, tidak akan memupuskan harapannya, tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Sesungguhnya tidak ada yang paling melapangkan dada setelah iman selain yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepadanya dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang sulit dan cobaan yang berat, yang mendera, kadang membuat seseorang berputus asa dan kehilangan harapan. Namun dengan adanya iman yang berbuah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian melahirkan optimisme, justru akan menggerakkan seorang hamba untuk melihat sisi-sisi positif dari kesulitan dan cobaan yang dihadapi, serta menggerakkan seorang hamba untuk bersemangat dalam menyelesaikan kesulitan dan masalah yang menimpanya. Salah satu contoh optimisme yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kisah Talut dan Bani Israel yang melawan Jalut dan pasukannya, yang secara kuantitas pasukan Jalut adalah lebih banyak jumlahnya. Ketika kekhawatiran melanda mereka, yakni pasukan Talut, maka muncullah orang-orang yang memiliki keyakinan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan optimisme yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, dan berkatalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Begitu banyak kelompok yang kecil jumlahnya itu mampu mengalahkan kelompok yang besar jumlahnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Lalu mereka melanjutkan dengan doa yang menggambarkan kefakiran, kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah-langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang beriman ketika ditakut-takuti oleh orang-orang munafik dengan datangnya pasukan musuh yang begitu banyak.
Orang-orang munafik itu mengatakan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nas, yaitu mereka yang ketika ada orang-orang yang berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang musyrik sudah berkumpul untuk melawan, memerangi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Namun kita lihat apa yang terjadi pada orang-orang beriman ketika mendengarkan kalimat ini. Mereka mengatakan, atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fazadahum imana. Justru kalimat yang diucapkan tadi oleh orang-orang munafik itu semakin menambah keimanan mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong bagi kami, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam perang Khandaq, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan optimisme beliau dalam peristiwa tersebut. Ketika kaum muslimin dilanda kelaparan, kedinginan, dalam keadaan terkepung oleh kaum musyrikin yang merupakan gabungan dari suku-suku Arab, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampil dengan optimisme yang luar biasa dengan memberikan kabar gembira bahwa mereka, yakni kaum muslimin, akan menaklukkan negeri Persia dan Romawi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah pertama yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ilmi wal hikmah. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh optimisme yang disebutkan sebelumnya memang begitu jauh masanya sebelum kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan potret optimisme itu di zaman kita, yang semasa dengan kita, yang bisa kita saksikan setiap harinya. Potret nyata itu adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita semua sangat mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Walaupun kepiluan dan kesedihan senantiasa mendera karena kehilangan anggota keluarga, kehilangan rumah. Walaupun mereka hidup dalam keadaan sulit karena listrik, air, dan makanan yang begitu terbatas, namun pemandangan yang mereka tampilkan di hadapan kita adalah keimanan yang kuat, keyakinan yang teguh, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang tulus, optimisme yang tinggi untuk bagaimana mengembalikan tanah mereka yang telah dijajah oleh Zionis Israel, dan pelajaran-pelajaran lainnya yang mencambuk dan membuat kita merasa malu dengan kondisi kita yang begitu banyak terlena dengan kehidupan dunia ini, yang banyak beribadah sekedarnya tanpa kualitas yang berarti, yang selalu mengeluh tanpa henti atas kesusahan dan kesulitan yang dihadapi, yang masih belum pandai mensyukuri nikmat keamanan ini. Maka mari kita munculkan pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita ini. Apakah kita ini bisa masuk surga
dengan kondisi kita seperti ini. Sementara belum datang kepada kita cobaan-cobaan yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangkit, mari kita berusaha untuk berubah sehingga kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang baik. Mari perhatikan kitab suci kita Quran. Mari kita kaji Quran, berikan waktu untuknya. Mari perhatikan solat 5 waktu kita. Mari perhatikan amalan-amalan Islam yang diajarkan dan dituntunkan kepada kita. Mari perhatikan keluarga-keluarga kita, bagaimana keislaman mereka. Mari perhatikan masyarakat kita, bagaimana pengamalan, bagaimana pemahaman keislaman mereka. Yang tentu kita berharap semua dalam keadaan baik. Dan jangan lupa saudara-saudara kita di Palestina, bantu mereka dengan segenap kekuatan kita. Jangan lelah untuk memanjatkan doa agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pertolongan kepada mereka. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat ini hari yang sangat mulia. Mari kita manfaatkan untuk banyak memuhasabah diri. Mari kita manfaatkan waktu-waktunya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang kita butuhkan di dunia ini. Mari kita meminta apa yang kita butuhkan di akhirat nanti. Dan juga mari kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tulus, dengan penuh kecintaan dan pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi sebab kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا وقيامنا وسائر أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.